Seharusnya make up dan skincare itu dia makan supaya cantik dari dalam. Bola tuh Pak Haji, keracunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bersama saya Bren. Saya Ang Di Ridwan. program kesayangan kita semua. Apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah Ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Kulkas seru kajiannya, Seri sajiannya. Kulkas, ngadem yuk. Kita ada di mana nih? Ruangannya keren banget. Sekarang di meeting room Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Bandung. Woi, terima kasih dulu dong kepada Pak Dekan, Pak Haji. Terima kasih pada Prof. Enjang, Pak Dekan, seluruh jajaran dekanat Yang sudah mengizinkan mengizinkan kita untuk syuting di sini. Oke. Semoga Fakultas Dakwah tetap smart. Smart dan maju, Pak Haji ya. Maju. Oke. Dakwah punya tagline Smart FDK. Wow, gitu. Iya. Oke. Aduh, saya kudet nih Pak Haji. Jarang ke Fakultas Dakwah. Jarang hadir rapatnya sih. Enggak, Prof. Hadir cuman di belakang. Pak Haji, tongpet itu. Oke, Pak Haji Ang. Nah, ini berbicara tadi glowing, ganteng itu relatif Pak Haji sebenarnya. Nah, sesuai dengan tema yang akan kita bahas untuk Kulkas kali ini. Cuman objeknya itu bukan laki-laki tapi perempuan. Pak Haji. Perempuan relatif. Nah, ini catatan apa yang Pak Haji Ang punya terkait perempuan relatif ini? Ini relatifnya relatif nyatet, apa nih? Ya, banyak nyatet. Ini mudah-mudahan waktunya nyampe. Nyampe Pak Haji lah insya Allah. Begini, Mang. Dalam telaah para pegiat cultural studies, Ya. konon katanya kita sekarang sedang hidup di era pemujaan tubuh. Oh iya. Jadi tubuh sekarang menjadi pusat kesadaran manusia, bukan lagi pada akal. Anak-anak Gen Z, anak-anak strawberry sebagai anak kandung milenial, meski tanpa kecuali mereka yang kolonial juga suka ikut-ikutan, mereka merasa berdosa kalau tubuh mereka tidak langsing. Weh. Mereka merasa berdosa kalau kulit mereka tidak putih dan glowing. Betul. Mereka merasa berdosa kalau pakaian mereka tidak bermerek. Iya. Nah, filsafat hidup kaum wanita hari ini, Mang, adalah be beautiful. Karena itu sahabat karib mereka adalah skincare bermerek. Waduh. Tempat nongki mereka adalah salon dan klinik kecantikan. Oi. Tempat wirid mereka adalah gimnastik. Ya. Karena itu aerobik, Aerobik. yoga, Zumba. salsa, jumba adalah sederet rutinan yang berdosa kalau mereka tinggalkan. Waduh. Hari Minggu depan Borma, Pak. Borma. Waduh. Satu, dua. Wih, napa lalanja ada teteh pasti. Bagi mereka, Mang, yang merasa dirinya cantik, maka kecantikan itu tidak hanya mereka nikmati sendiri, Ya. tetapi harus membawa misi propaganda. Nah, itu apa Orang tuh? lain harus tahu kalau dirinya cantik. Ya. Karena itu dengan tulus, ikhlas, mereka umbar sensualitas dan keseksian tubuhnya. Waduh. Pakaian mereka itu seperti aturan di pesantren. Gimana, Pak? Ketat. Karena itu, setiap mata kaum lelaki melotot dan berdecak kagum. Iya. Nah, saat itu, ketika seluruh mata lelaki melotot dan berdecak kagum pada kecantikan tubuhnya, dia merasa berhasil menjalankan misi. Oke. Sementara bagi mereka yang merasa dirinya jelek, mereka berjuang untuk melawan insecure, kemudian mereka bersembunyi di belakang gaya hidup mewah dan outfit yang serba branded. Iya, iya. Kata mereka, nggak apa-apa gua kagak cantik dan seksi, tapi underwear gua wakul. Dan nggak apa-apa hidung gua pesek, tapi outfit gua yang hot dari Malaysia atau Calvin Klein atau Victoria's Secret dari Amerika. Nggak apa-apa gua jelek asal dalaman gua La Senza dari Kanada atau Pierre Cardin dari Prancis.
Jadi nggak apa-apa gua nggak cantik, tapi mobil gua mewah. Oke. Rumah gua megah, properti, aset, dan kekayaan gua begitu banyak. Dengan begitu, segalanya bisa aku beli. Oke. Nah, Mang, dalam kultur pemujaan tubuh ini, ada dua tipologi perempuan. Ada perempuan yang relatif, dan ada perempuan yang protektif. Relatif dan protektif. Nah, berarti Pak Haji lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Haji. Lantas apa maksudnya perempuan yang relatif itu nih? Begini, setelah tadi penjelasannya yang luar biasa. Kita boleh berbeda tentang perbagian perempuan ini ya. Iya. Ada yang relatif, ada yang protektif. Soalnya Tapi kan kita ada ini juga feminis juga. Pak. oke. Kita memang sepakat, Mang. Kalau cantik itu relatif. Iya. Ya, kecantikan itu bergantung pada kamera dan intensitas cahaya. Juga bergantung pada kemampuan kamu ngedit di Photoshop. Nah, Lightroom. Tapi konon katanya, Mang, cewek cantik itu lahir dari cewek jelek yang rajin skincarean. Tapi kamu jangan merasa diri cantik. Karena kamu laki-laki. Iya tuh Pak Haji masa. Jangan ngaku cantik kalau belum pernah menjadi driver ojol. Oke, Mang. Perempuan relatif di sini, ini singkatan. Relatif itu rela diintip. Oh, itu maksudnya. Jadi perempuan yang gemar banget mengumbar bahkan mengobral auratnya dengan begitu tulus dan ikhlas. Oke. Ya, di dunia nyata, Mang, apalagi di dunia maya, mereka merasa menemukan tempat yang paling nyaman dan istimewa untuk berbagi kecantikan dan kemolekan tubuh seutuhnya dengan jutaan pasang mata netizen yang liar. Oke. Ya, perempuan relatif ini menurut saya seperti Barbie. Barbie Pak Haji gimana? Cantik, imut, lucu, dan bisa dimainin. Tapi mereka harus sadar bahwa laki-laki sejati nggak suka Barbie. Iya. Ya. Oke, saya menduga perempuan relatif ini mereka buta pemahamannya tentang aura, apalagi aurat. Yang mereka tahu bahwa tubuhnya adalah aset sekaligus hidangan yang bisa dinikmati kalau diicip-icip oleh siapapun yang mengkendakinya. Oke. Ya. Nah, anehnya tipe perempuan relatif ini seringkali disebut oleh netizen ini sebagai pemersatu bangsa. Mereka merasa paling nasionalis. Kenapa merasa paling nasionalis? Sebab mereka sering menunjukkan pada orang lain, di sana ada tempat lahir beta. Astagfirullahaladzim. Bener oke sih. Jadi itu ya Pak Haji ya. Iya. Pemersatu bangsa Pak Haji. Betul. Nah saya pengen diperjelas Pak Haji. Jadi perempuan yang sering nge-share auratnya tadi Pak Haji, ada lagi gak nih yang lainnya Pak Haji? Begini, kalau saya ingin perjelas karakternya Iya. ya. Jadi perempuan relatif ini mudah-mudahan salah. Iya. Mudah-mudahan salah. Pertama, perempuan relatif itu untuk hal yang tidak berdosa, Iya. seperti jerawat kecil di muka, Yap. dia sibuk untuk ditutupi. Nggak boleh jerawatnya itu terlihat oleh orang lain. Tapi aurat sebagai muara dosa, ia buka dan ia pamerkan. Oh. Jerawat mah dosa ditutupi, Iya. tapi aurat ia pamerkan. Satu. Yang kedua, perempuan relatif ini tidak akan pernah mau, Mang. Bahkan akan menolak secara brutal untuk berbagi suami melalui poligami walaupun hanya satu perempuan. Nggak mau. Apa alasannya? Akan hilang keadilan. Iya. Tapi dengan senang hati ia bagi auratnya pada banyak pasangan mata. Membagi cinta nggak mau, dia suaminya membagi cinta dengan cara yang halal. Tapi kalau dia bagi aurat dia dengan yang lain, dia mau dengan alasan tidak adil. Kalau suami membagi cinta takut tidak adil, tapi dia membagi aurat dengan yang lain. Ya. Apakah itu juga keadilan? Luar biasa. Pak Haji ini siap diserang sama feminis. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan salah. Ketiga. Tapi betul Pak Haji, Ya. analoginya gitu ya Pak Haji. Ya, benar. Ketiga analisa. Perempuan relatif ini suka nyinyir pada perempuan yang pakai hijab dengan menyebut kura-kura ninja. Tapi dia akan ngamuk dan marah kalau disebut Tarsan. Oke. Padahal dia pakainya hanya BH dan BH.
BHT. Saudaranya BH. Tidak usah Jadi nggak diperjelas. Oke, diperpanjang. lanjut. Apalagi kalau dicandain. Iya. Candain, Mbak, 1 jam berapa? Ngamuk dia. Padahal tinggal jawab, Mbak, 1 jam 60 menit. Iya, Beres, bener kan? ya. Keempat, yang jelas dari perempuan relatif itu terlalu sibuk merawat kecantikan luarnya. Dia lupa merawat kecantikan Cantikan dalamnya. dalamnya. Seharusnya make up dan skincare itu dia makan supaya cantik dari dalam. Bola tuh Pak Haji, keracunan. Maksudnya bukan itu Mang filosofinya. Iya, iya. Sebab kalau kecantikan luar itu akan hot. Iya. Kalau kecantikan dalam ngademin. Ngademin. Dan ingat neraka itu hot, surga itu adem. Adem. Iya. Kata Khalil Gibran, beauty is not in the face. Nah. Beauty is a light in the heart. Waduh, itu yang sering dikutip orang-orang jelek. Tapi ada benarnya juga. Ada benarnya juga. Ya. Kalir Gibran kandang atau jelek, Pak Haji, masalahnya itu. Tapi dalam ini. Dalam, Pak Haji. Kelima, perempuan relatif itu tidak menyadari bahwa dunia ini terlalu keras dan begitu buas bagi mereka yang hanya doyan mengumbar sensualitas tubuhnya itu. Oke. Jadi kayak calon presiden Indonesia bilang, Menyengsarakan. Ulah, Pak Haji, ulah dibahas. ya. Kemarin habis adu argumen, Pak Haji. Mang, banyak wanita yang remuk bahkan ambruk ditelan buasnya atau ganasnya kehidupan. Ya. Jadi terlalu berat hidup ini kalau dihadapi hanya dengan memamerkan atau mengobral kecantikan tubuh. Banyak yang remuk dan ambruk. Terlalu berat hidup ini hanya untuk memamerkan aurat, Pak Haji, ya? Betul. Oke, Pak Haji Aang. Nah ini Pak Haji Aang, tadi itu dijelaskan ya, ada relatif, ada Dan protektif. protektif. Nah ini nih yang Ini mah protektif. pembagian dari saya ya, Iya, ini mah calon profesor. calon profesor. Protektif apa maksudnya, Pak Haji? Nah, protektif itu lawan dari relatif. Perempuan protektif itu perempuan yang menyadari bahwa apa yang dimiliki dirinya termasuk tubuhnya adalah anugerah terindah sekaligus aset berharga yang nilainya tiada tara. Iya, betul. Karena itu tubuhnya bukan sekedar harus dirawat, tetapi juga harus dijaga dengan seksama. Mata dengan melihatnya, hidung dengan penciumannya, kemudian telinga dengan mendengarnya, kaki dengan langkahnya, tangan dengan genggamannya, apalagi bagian pada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi properti. Ada bagian yang menjadi properti. Sebut saja Banyak, bagian yang termasuk aurat. Ya. Semuanya itu harus dijaga ketat. Gitu. Harus dijaga ketat. Tapi Raymond masih ingat, Mang, makanan apa yang tidak boleh dilihat tapi boleh dimakan? Mon masih ingat gak, Mon? Bakso aurat. Bakso urat. Mang. Klasik jokes. Mang, kalau makanan yang bisa naik darah apa? Naik darah. Temperamen. Naik darah temperamen. Temperamen. Oke. Oke. Dalam Belum terpaan connect. budaya pemujaan tubuh, alhamdulillah juga masih ada kaum perempuan yang protektif uhti-uhti sekarang, Yap. yang menyadari bahwa ia adalah wanita. Pahami, wanita itu ada apa namanya? Ada singkatannya, ada akronimnya. Apa, Wanita Pak? itu W-nya wajahmu, A-nya akan, N-nya nampak, I-nya indah, T-nya tertutup aurat. Wah. Jadi wajahmu akan nampak indah bila Tertutup aurat. Itu adalah wanita. Masya Allah. Perempuan protektif ini menyadari sepenuh hati dan sedalam jiwa sabda Rasulullah. Ketika pada Rasul bersabda pada Asma binti Abu Bakar, Innamal mar'ata, sesungguhnya seorang perempuan idza balagatil mahid, bila sudah sampai haid, lam tasluh ayyura minha, tidak layak dan tidak pantas dari wajahnya itu tampak illa hada wahada, kata Rasul, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Ila hada wa hada, Pak Haji. Sembari mengisyaratkan itu. Jadi seorang wanita itu dia harus protektif, tubuhnya harus dijaga. Boleh ada yang terlihat itu wajah, kata Rasulullah. Dan satu lagi apa? Telapak tangan. Tangan. Boleh telapak tangan, tapi
Kalau ingat telapak tangan, hidup ini memang tidaklah semudah Membalikan telapak tangan. tapi juga tidak sesulit memindahkan rembulan ke pangkuan tangan. Woi. Namun semua sepakat Mang, bahwa hidup ini agar layak tidak hanya ditentukan oleh garis tangan, Iya. tetapi juga ditentukan oleh buah tangan, oleh tanda tangan, oleh campur tangan, terutama MK. Itu semua masalah etik, woy. Sorry, Sorry, ye. Udah Pak Haji, cukup sampai situ bahasannya. Nah Pak Haji Ang gini sekarang ya, bagaimana narasi agama memandang dan memposisikan pakaian ini Pak Haji sebenarnya, khususnya agama Islam. Begini, sudah sangat jelas dalam Al-A'raf 26 Allah berfirman, Ya Bani Adam, hai anak Adam, Qad anzalna alaikum libasan. Betul. Sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian. Yuwari sautikum warisha. Itu untuk apa? Untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Oke. Jadi pakaian ini membawa dua misi. Misi etis dan misi estetis. Dalam misi etis, pakaian ini untuk menutup aurat. Sementara pada misi estetis, perempuan itu adalah perhiasan. Gitu. Begini Mang, saya punya catatan ya. Pakaian itu pertama untuk menutup aurat. Pada fitrahnya aurat itu harus ditutup, tidak boleh diumbar. Ya. Mengapa? Sebab dalam terumbarnya aurat di sana ada setan. Awas ada setan. Program Inspira. Sound out untuk Iki, Pak Haji, produsernya. Bila begitu akan turunlah derajat manusia sebagai makhluk yang sempurna dan mulai ini. Betul. Bila terbuka aurat bisa kal an'am, kita seperti binatang. Yeah. Balhum adol, bahkan bisa lebih sesat daripada binatang. Bila aurat dipamerkan, Mang, khawatir posisi kita itu tidak ada bedanya dengan Scooby-Doo. Scooby-Doo. Tidak ada bedanya dengan Tom and Jerry. Tidak ada bedanya dengan Sound the Sheep. Tidak ada bedanya dengan si Komo. Sama. Saya menanya, Mang. Kalau anjing suaranya gimana? Marahinnya gimana suara anjing? Oh. Suara anjing? Kuk, kuk, kuk. Kalau suara kucing? Meow. Kalau suara kambing? Suara kambing? Me. Kalau suara buaya? Gimana Pak Haji? Hai, Neng, berapa nomor telepon? Oh, aduh. Saya baru lulus Akpol nih. Saya baru lulus BUMN nih. Saya baru keterima PNS nih. Untung dan PNS aja. Tapi yang keren biri-biri, Bang. Karena jalannya cepat, dia berubah nama sekarang. Jadi apa Pak Haji? Buru-buru. Coba sih, Mang, saya menanya, Mang. Binatang apa yang banyak keahlian? Binatang Yang banyak keahlian? komodo Pak Haji. Kukang. Kukang. Ada lambat. kukang kayu, kukang banyak keahlian. Bapak-bapak. Tukang Pak Haji. Kalau binatang yang hidupnya sederhana apa, Mang? Hidup sederhana. Binatang yang hidup sederhana. Kadal. Kadal. Ala kadalnya. Binatang yang kaya apa Pak Haji? Belibis. Itu klasik joke. Itu klasik joke. Binatang yang suka makan ketoprak. Binatang yang suka makan ketoprak. Apa Pak Haji? Kuda. Kuda. Kalau ada bunyi ketoprak. Kacau. Jadi dalam narasi agama, Yeah. pakaian itu selain membawa misi etis juga membawa misi estetis. Menutup aurat juga sebagai perhiasan. Berarti dalam narasi agama itu posisi pakaian itu intinya untuk menutup aurat Pak Haji. Nah berarti itu satu ketentuan yang harus dan wajib dilakukan sama perempuan. Betul. Oke. Di Quran surah Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman, Ya ayuhan nabiyyu, kata Allah, hai para nabi, kul, katakanlah olehmu, li ajwajika kepada istri-istrimu, wa banatika pada anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan pada perempuan-perempuan yang beriman, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Oke. Ya,
hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi Gusti Allah memerintah kepada para nabi agar dikatakan pada istri-istri para nabi, pada anak perempuan para nabi dan perempuan muslimat untuk menutup tubuhnya itu dengan jilbab. Ya. Saya nanya, makanya ada kata anak perempuan. Anak perempuan pertama itu tidak pernah ribut sama kakaknya. Kenapa, Pak Haji? Anak perempuan bungsu tidak pernah ribut sama adiknya. Kenapa? Sama siapa anak perempuan itu ribut? Sama bapak. Sama ibunya. Bener. Kadang ribut kan kamu. Itu Pak Haji, kalau ribut sama ibunya, yang suka berantem tuh jadi bapaknya, Pak Haji di badan. Tapi anak perempuan saya lagi kecil suka nanya, ayah takut nggak sama harimau? Enggak. Enggak. Takut nggak sama singa? Enggak. Enggak. Takut nggak ayah sama bunda? Nih, jangan samakan bundamu sama harimau. Jangan. Haji, preman Cipadungnya ke anting sama istri sama kia. Jadi begini makanya. Aduh. Dengan jilbab, potensi syaitoni pada diri perempuan akan terjaga. Oke. Dengan jilbab, aurat akan terjaga. Genit-genit berhadiah akan terjaga. Selfie berlebihan juga akan terjaga. Narsis mugolado akan terjaga. Kesehatan kulit dan rambut terjaga. Kecantikan akan terjaga. Jilbab adalah muru'ah lahiriah dan batiniah bagi seorang perempuan. Ingat, Mang, memakai jilbab itu adalah kewajiban, bukan pilihan. Tidaklah Allah mensyariatkan sesuatu, melainkan memiliki manfaat yang luar biasa. Ya, jadi pada saat melihat perempuan berjilbab, hati kita itu langsung terkoneksi sama yang di atas. Saya mau bertanya, kenapa laki-laki tidak boleh menduduki beras? Oh, katanya Pak Haji itu teh bisa jauh tenda rezeki. Bukan, Apa? khawatir berasnya dimakan burung. Dekat sama burung aja. Burung apa itu Pak Haji? Pertanyaan kedua, kenapa perempuan tidak boleh duduk di tanah? Karena katanya Pak Haji bisi kuntot jodoh. Bukan, khawatir. Edit itu. Anjir. Rian, mohon ini tetap dijadikan nominasi KPID Award ya. Dan bagian ini akan dipotong. Pak Jaang parah nih. Oh jadi gitu Pak Haji ya. Oke Pak Jaang. Nah, lantas apa yang perlu diwaspadai bagi seorang perempuan yang sering mengumbar auratnya ini Pak Haji? Perempuan relatif yang kemolekan tubuhnya rela diintip, suka ngumbar aurat. Perhatikan dalam Quran surah Al-Araf ayat 27. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak Adam, la yaftinannakumus syaitan." Janganlah kalian tertipu oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana dia telah mengeluarkan ibu dan bapak kalian dari surga. Jadi bapak kita Adam, ibunda kita Hawa dikeluarkan dari surga karena apa? Karena mereka menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Jadi begini, Nabi Adam dan ibunda Hawa karena tergoda oleh setan melepaskan auratnya, memperlihatkan auratnya atas tipu daya setan, maka mereka berdua dihukum oleh Allah dikeluarkan dari surga ke dunia. Nabi Adam ditinggalkan di India, ibunda Hawa ditinggalkan di Jeddah, jaraknya sangat jauh. Jadi begini, tidak ada surga, tidak ada bahagia, tidak ada ketenangan batin, tidak ada kedamaian bagi mereka yang relatif, yang rela tubuhnya diintip, gemar mengumbar aurat. Gitu. Nggak ada surga, nggak ada kebahagiaan. Sekali lagi, Nabi kita Adam dan ibunda kita Hawa diturunkan dari surga karena beliau berdua memperlihatkan auratnya. Tertipu daya oleh setan yang mengklaim dirinya sebagai wali. Allah marah. Lalu diturunkan mereka berdua dari surga. Jadi kalian yang suka mengumbar auratnya, memperlihatkan kemolekan dan keseksian tubuhnya, itu tidak akan ada surga, tidak ada bahagia, tidak ada kedamaian. Gitu. Justru yang akan kalian temukan adalah masalah Pak Haji ya. Gitu. Allah sudah memperingatkan tadi di dalam Al-Quran sebagaimana ibunda Hawa dan ayahanda Nabi Adam. Di sisi lain begini kata Kangjeng Nabi, kalau kita gemar pamer aurat itu kan pamer dosa.
Iya. Kata Rasulullah gini, seluruh umatku akan diampuni dosanya illal mujahirin, kecuali mereka yang mengulang-ulang melakukan dosanya itu. Oke. Kecuali mereka yang memamerkan perbuatan dosa itu. Terus aja ya Pak Jadi Haji. memamerkan aurat kan memamerkan dosa. Iya. Kalau dosa diulang-ulang tidak akan diampuni. Oke, jadi gitu Pak Haji ya. Itu yang perlu diwaspadai bagi perempuan yang relatif ya Pak Haji. Rela terus diintip ya. Intinya semoga kita semua terhindar Pak Haji ya. Betul. Istri kita dan bagi sobat ngadem yang perempuan. Jadi relatif Pak Haji ya. Rela diintip ini karena sesungguhnya wanita itu adalah perhiasan yang indah Pak Haji. Bagaimana kata Bang Romanya Pak Haji? Setiap keindahan. Woi. Wow, saya lupa. Setiap keindahan. Tapi saya jelek Pak Haji suaranya. Pak Haji Ang ada kata-kata kulkas untuk sobat ngadem semua. Oke, Silakan. untuk uhti-uhti semua. Begini ada cerita. Ada uhti-uhti sedih, Mang. Iya. Posisi di kantornya digeser, atasannya karena dia hijrah memakai hijab. Oke. Ada quote bagi uhti itu dari saya. Iya. Kenapa harus menangisi posisi yang dirampas? Padahal kamu bisa tertawa lepas pada jalan hidupmu yang berkelas. Woi. Dua, ada cerita lagi. Ada lagi uhti yang diturunkan jabatannya karena pakai hijab. Ya. Teman-teman di kantornya ngetawain. Saya kasih quote lagi. Lebih baik ditertawakan karena tidak punya jabatan daripada menjadi pejabat tapi susah tertawa. Woi. Stres kan, Mang? Stres Pak Haji. Yang ketiga, untuk kaum perempuan, jangan kau lepas hijabmu karena ingin dicintai atasan yang otoriter. Belilah topeng di pasar emper, janganlah jiper karena rezeki tak sebatas ember. Waduh, cakep nih ini pantunnya kayaknya Pak Haji. Kang Maman. Dari Kang Maman, bukan dari paslon, bukan. Bukan. Soalnya paslon yang itu jago pantun, Pak. Jago pantun. Yang keren. Aku pernah bertepuk sebelah tangan ketika aku suka sama kamu, tapi kamu suka sama dia. Woi. Sekarang kamu begitu suka sama dia, tapi dia benci banget sama kamu. Iya. Hai perempuan relatif, haruskah aku bertepuk tangan? Oke Pak Haji. Yang terakhir, cantik itu relatif. Oke. Kalau kamu membalas cintaku, kamu cantik. Iya. Tetapi kalau kamu menolak cintaku, kamu itu cantik banget. Janganlah kau terima cintaku, karena aku sudah ada yang punya. Oh jadi gitu Pak Haji. Ingin ngerjain yang sedang menunggu endingnya. Ada lagi Pak Haji? Cukup lah ngaco. Cukup. Oke, sobat ngadem semua, semoga kita dapat pelajaran dari kisah relatif ini, rela diintip ini, dan semoga kita terhindar dari perempuan-perempuan yang relatif. Bagi sobat ngadem yang ingin membantah ada feminisme, mungkin langsung saja di kolom komentar di bawah Pak Haji ya. Jangan bantah-bantah. Jangan bantah-bantah. Oke. Kita tidak mau bermusuhan dengan siapapun. Oke. Kalau berbeda pendapat, Boleh boleh lah ya, dicantumkan lah komennya ya. Cantum komen Supaya di kita bisa bawah. Oke. berdiskusi. Sebelum ditutup, saya ingin berterima kasih kepada support system dari syuting kali ini, yaitu Foto Booth Cianjur, Pak Haji. Kalau ada event apapun itu, silakan langsung saja hubungi Foto Booth Cianjur di bawah ini. Asal jangan motret untuk yang itu-itu. Wah, marake tiung, Pak Haji, di foto nage. Jawaban atas pertanyaan ini Jangan dianggap yang paling benar. Iya, Karena tanyakan. di kita banyak sekali orang cerdas, para cerdik cendekiawan dan para ulama yang luar biasa. Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di Aang Ridwan Official, dan jangan lupa juga saksikan terus Kulkas di Inspira TV. TV inspiratif dan positif. Saya Brand Cianjur undur diri. Saya Ang Ridwan, dosennya Binci Andul undur diri. Tetap di program kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Kulkas. Kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Namun meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu dengan bimbingan Wahyu. Wahyu Kulkas seru kajiannya, seri sajiannya. Kulkas, ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.